Haleluya, haleluya. Ibu, mengapa engkau menangis? Sontak Maria Magdalena terkejut, tapi juga ada sukacita. Perubahan ini melalui proses, Bapak Ibu. Mari bertanya pada dirimu sendiri. Bertanya kepada tiap keluarga-keluarga kita. Mengapa aku menangis? Mari lihat kiri dan kananmu dan katakan, wes jangan menangis. Yuk bilang, ya, silakan. Wes jangan menangis. Bilang sama keluargamu, udah, jangan menangis. Ya, ini Paskah bukan? Tapi Maria Magdalena belum juga kenal, tapi Maria Magdalena juga belum terbuka, tapi Maria Magdalena juga belum mengerti bahwa yang ada di hadapannya adalah Yesus. Lalu dia kira dia tukang taman, tukang jaga taman, kebun, lalu bilang, kalau Bapak menyembunyikan Tuhanku, guruku, kasih tahu dong. Prosesnya berlangsung terus, dialog ini luar biasa kuat. Dalam biblika dan tafsiran homiletik, dialog antara Maria Magdalena dan Yesus adalah salah satu dialog dalam Alkitab yang paling kuat. Ada dialog Yesus dengan Petrus, ada dialog Yesus dengan bagian-bagian lain, sampai dengan tokoh-tokoh Farisi, ungkapan-ungkapan Yesus kepada orang-orang hukum yang ahli Taurat. Tapi bagian ini sangat kuat karena menangis selalu berhubungan dengan kasih, Ibu Bapak. Menangis selalu berhubungan dengan pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Maria Magdalena menangis karena dia tidak menemukan jenazah dari guru dan Tuhannya. Tapi Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri padamu. Tuhan menampakkan diri padamu. Tuhan menampakkan diri padamu. Tuhan menampakkan dirinya padamu. Tuhan menampakkan dirinya padamu, Ibu Bapak, semua keluarga-keluarga pribadi-pribadi di rumah. Anda anggota GKJ Nehemia, Anda simpatisan GKJ Nehemia, Anda siapapun dari gereja manapun yang mungkin saat ini ikut ibadah ini, Tuhan menampakkan dirinya pada Anda dan pada saya. Poin pertama, bertumbuh karena kebangkitan Tuhan Yesus. PPT boleh mengikuti khotbah saya. Proses Maria ketika dia menangis menjadi sebuah kesadaran itu penting untuk pertumbuhan iman, adalah proses ketika dia boleh berkata, Rabuni. Dan ini respons ketika Yesus menyapa tadi, nama kecil Maria. Ada Maria-Maria yang lain dalam catatan beberapa perikop Injil yang lain. Tapi yang dimaksud di sini Maria Magdalena. Sebutnya sedikit, tapi sangat dalam. Maria. Jadi sekali lagi bukan hanya keluarga,
Jadi sekali lagi tidak hanya blok per blok seperti ibadah di dalam gedung ibadah gereja kita ini. Tapi Tuhan menampakkan diri pada pribadi lepas pribadi. Kalau lagu sekolah minggu ada tuh ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh, disebut namanya. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan tuh manggil namamu hari ini. Tuhan tuh menyapa engkau hari ini. Nama saya Lusindo Yosef Lumban Tobing. Tapi panggilan saya bahkan sebelum menjadi pendeta GKJ Nehemia, bahkan sebelum dipanggil sebagai pendeta GKJ Nehemia, dari dulu sudah Dodo. Jadi kalau ada orang yang panggil saya Dodo, itu berarti pasti berhubungan dengan masa kecil saya. Minimal teman baik saya sejak kecil. SD, SMP. Dan kalau ada orang yang memanggil Dodo, wah, dek itu. Inilah awal pertumbuhan. Di mana ketika Maria yang tadinya menangis itu menjadi terus bertumbuh. Saya mau refleksi Paskah ini menghadirkan pertumbuhan sayur mayur, tumbuhan hidroponik yang dilakukan oleh Bapak Ibu Yakub Subroto. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari lahan yang kosong di tengah pandemi, Bapak Ibu Yakub kemudian, dan banyak di antara kita begitu juga dengan bidang yang lain. Ada yang tiba-tiba jadi koki, jago masak. Bahkan buka PO begitu ya. Iya. Ada yang bisa ngelukis, ada yang bisa mencipta lagu, saya mencipta lagu. Ada yang tiba-tiba tamannya yang pekarangannya kering kerontang tadinya, kosong melompong, mati seperti itu. Kemudian jadi hijau. Sampai akhir khotbah perenungan ini, saya mau mengajak dengan bagian ini. Dari yang kosong seperti ini lalu diupayakan. Kemudian mulailah upaya-upaya untuk menanam bibit itu sendiri. Ya, online dipakai dan segala sesuatu. Lihat sudah mulai ada yang tumbuh. Tapi pertumbuhan awal inilah yang paling sulit ibu bapak dan saudara-saudari. Kenapa? Pak Yakub dan Ibu Yakub sharing kepada saya, bilang begini, kegagalan awal disebabkan media tanam yang saya persiapkan. Jadi selalu ada kegagalan. Dan itu berulang kali. Ukuran media tanam terlalu besar. Sekitar 200 lubang tanam. Kita manusia memang pengennya selalu pengen gede-gede, betul? Selalu pengennya yang wah. Selalu pengennya yang dahsyat begitu. Spektakuler. Nah, perhatikan, sementara pengetahuan masih terbatas, itu kata Pak Yakub. Sehingga ukuran media tanam diubah kecil. Yang tadinya 200 menjadi 50 lubang saja. 200 ke 50. Sambil mencari penyebab kegagalan. Jadi hidup ini memang harus mati. Mati tentang kebiasaan buruk, mati tentang segala kesalahan yang selalu kita nikmati, bahkan mati dalam kesombongan, mati untuk rendah diri terlalu besar, mati untuk ragu-ragu selalu dalam hidup, mati untuk menghakimi orang lain, mati membuli waktu chatting kita di WA dan WA group. Bahkan mati ketika kita sudah divaksin sekalipun, bahkan yang 2 kali sudah divaksin,
Mulai deh kita itu tergoda lalu bilang, aduh udah deh ini udah bosen pakai masker ini. Kita mulai adu adrenalin dan kita buka-buka masker. Udahlah, udah cukup, saya sudah vaksin sekali, saya sudah vaksin 2 kali. Gak perlu lagi vitamin, gak perlu lagi hidup sehat, gak perlu lagi makanan bergizi, gak perlu lagi olahraga. Udah dikurang-kurangin aja lah. Sekarang anak-anak sudah mulai sibuk ujian. Saya juga harus melayani orang tua saya yang harus dirawat. Ini sudah mulai mau memasuki lagi pekerjaan-pekerjaan seperti sudah mau normal. Hati-hati Bapak Ibu. Bisa mati. Sudah mau bertumbuh, lalu mati. Nah, ketika dijadikan 50 saja, disinilah. Jadi lihat, dari perspektif yang luas, Yesus selalu pedago pengajarannya mengerucutkan. Dia pernah bertanya, Tuhan dan Juru Selamat Rabuni itu pernah bertanya pada murid-murid, pada Anda dan saya, menurut orang-orang saya siapa? Lalu ada yang bilang, oh kamu Apolos, kamu adalah Paulus, kamu adalah ahli Taurat itu, kamu adalah Farisi itu, kamu adalah Nabi itu, macam-macam. Tapi kemudian Yesus bertanya, lihat ini. Setelah kepada menurut orang banyak itu siapa aku? Dia bertanya. Tapi kalau menurut kamu, aku ini siapa? Ketika mengerucut pada pribadi lepas pribadi, bertumbuhlah iman. Ada yang tumbuh dalam pengharapan. Ketika biji sesawi yang sudah jatuh ke tanah itu harus mati. Ketika biji gandum itu yang harus jatuh ke tanah dan harus mati. Ketika biji itu mati baru ada yang namanya apa? Pertumbuhan. Baru ada pertumbuhan. Jadi jangan bicara tentang kehidupan kalau Anda tidak bisa mati dulu. Saya ulangi, perhatikan. Jadi jangan bicara soal kehidupan, hidup kehidupan, kalau kita tidak menghargai kematian itu. Dan ini yang menyebabkan Paskah secara teologi, secara iman, pengharapan kasih kita sebagai umat Tuhan, seharusnya jauh lebih penting, jauh lebih tinggi nilainya ketimbang Natal sekalipun. Karena di situ ada tangisan, ada kasih, ada perjumpaan, tapi juga ada penyertaan yang tiada pernah berhenti. Saya teruskan kalimat Pak Yakub Subroto dan Ibu. Sehingga apabila gagal, tidak banyak jumlah tanaman yang gagal. Tumbuh menjadi besar. Ya. Saya sendiri tidak terlalu kenal tanaman-tanaman apa ini. Tapi rupanya beliau mengatakan ini ada pokcai. Waktu dibilang pokcai, waduh, saya sendiri suka sekali sayur itu. Mungkin Bapak Ibu juga. Dan harganya lumayan, pokcai. Ada pagoda, ada sawi putih. Ada yang sering kita jumpai caisin. Ada yang bilang caisin, ada yang bilang caisim. Tetapi yang indah adalah refleksi kita sekali lagi. Ketika Maria Magdalena kemudian tersadar disapa Maria, lalu dia menjawab, Rabuni, yang artinya guru itu. Bapak Ibu, ada begitu banyak faktor yang harus disingkirkan. Dan kemudian ini saatnya bertumbuh. Jadi waktu kita mengatakan tadi satu dengan yang lainnya, setelah diri kita sendiri juga mengatakan, jangan menangis, sekarang waktunya untuk. Perhatikan ini. 1, 2, 3, Januari, Maret,
Januari, Februari, Maret sudah lewat. Masuk bulan 4 hari ini. Dan ini minggu pertama. Bukan sebuah kebetulan, bukan? Siji loro telu, go. 1, 2, 3, jalan. Sada 2 tolu, angkat dan lebih tinggi lagi. Terus begitu pemaknaannya dan faktor-faktor yang tidak penting dibuang. Dan kemudian saatnya sekarang menghadap kepada Bapa, bertumbuh, berakar dan berbuah. Selain itu faktor cara semai benih sayuran juga memengaruhi jumlah benih yang tumbuh. Saat ini menggunakan metode prasemai. Prasemai. Benih yang tumbuh dengan baik yang akan diambil, ya, jadi yang tumbuh baik lalu diambil untuk ditanam dan dipindahkan ke media tanam. Kita jadi teringat bukan dengan bagian Alkitab yang mengatakan ranting-ranting yang tidak menghasilkan tunas dan tidak berbunga dan tidak berbuah akan dipetik. Bukan dipetik untuk menghasilkan. Bukan untuk dijual, bukan untuk bermanfaat, tetapi untuk dibuang ke dalam api. Saya berdoa, kita berdoa bersama saling dukung dalam doa. Di tengah pandemi yang berat ini, mari dengan kebangkitannya, dalam kebangkitan kita lebih berani lagi membagikan, ini dia, pertumbuhan bagi orang lain. Jangan cuma Anda doang bertumbuh. Kalau lu doang yang bertumbuh percuma, Anda nggak orang Kristen. Kalau Anda hanya mengurung diri dan berkata bahwa oh ya saya belum makan, saya belum minum, saya yang harus sehat sendiri saja, saya sendiri saja. Itu penting. Itu mengapa kita memakai masker, bukan? Itu mengapa kita menjaga semua kebutuhan sehari-hari, kehidupan. Tapi Paskah ini menegur kita. Apalagi kalau sudah vaksin tadi. Apalagi kita sudah mulai menemukan cara, ya, sekali lagi, cara menghadapi, mengelola diri dan mengelola kehidupan ini di tengah pandemi. Jangan abai, jangan lalai. Kalau saya berkata selain 3M, masih ingat 3S dan BBM, ingat itu. Ini bukan soal ngajarin soal Bapak Ibu Pak Lusindo ngajar kita kayak anak TK. Ibu bapak, seluruh dunia menggunakan bagian itu. Buang kesombonganmu. Masuklah untuk bertumbuh. Sekarang waktunya tidak hanya memikirkan diri sendiri. Maria Magdalena belum mengerti. Dan tadinya belum percaya bahwa guru dan Tuhannya itu bangkit, telah bangkit. Itu disebabkan Maria sangat sedih. Tapi ingat, Yesus selalu mengulang-ulang kehadirannya, penampakannya. Kenapa? Sekali lagi, karena murid-muridnya pun, orang-orang yang terdekat secara radius jarak pun, bisa tertutup mata karena kesedihan. Kita menangis, kita bersedih. Pagi tadi saja ada warga kita yang meninggal dan harus dibawa ke Ponorogo. Tiap malam Bapak Ibu dan tiap hari, ya. Kalau di pastori kami dekat jalan tol ini kedengeran. Tapi kita di jalan juga kedengeran. Kalau kita mau jeli, mau bertumbuh, itu suara ambulans lewat terus. Betul? Ayo bersyukur, Tuhan masih kasih kesempatan dan kesehatan padamu. Bertumbuh dengan itu. Persilahkan kasih jalan untuk ambulans yang lewat. Kalau saya ajar anak-anak saya mengatakan untuk langsung, Tuhan jaga yang terbaring di ambulans itu. Tuhan hibur keluarganya yang bersedih. Cukup
seperti ucapan Tuhan Yesus itu mengatakan simple, sederhana saja. Maria. Tapi disitulah nilai kepedulianmu, disitulah nilai berbagi, disitulah pertumbuhan itu membuat yang lain juga bisa bertumbuh. Mari sama-sama mengatakan kalimat ini yang dikatakan oleh Maria Magdalena kepada murid-murid yang lain. Aku sudah melihat Tuhan. Katakan. Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama katakan, walaupun saya mungkin tidak bisa mendengar, kita dibatasi dengan jarak dan tembok-tembok ini. Sama-sama dengan keluargamu katakan, aku sudah melihat Tuhan. Ya. Maria Magdalena, dia kemudian beralih ketika dia menyapa guru. Peristiwa yang terjadi belakangan ini, selain pandemi, selain bencana, yang selalu kita sebut sebagai teroris itu, memang sulit kalau tidak disebut tidak berhubungan dengan agama. Tapi dari teman-teman tokoh agama juga mengatakan, bukan soal agamanya, soal mencari gurunya. Yang bahaya adalah mengikuti guru yang mengajarkan kesesatan. Ini titiknya. Jadi waktu Maria Magdalena mulai bertumbuh dari benih yang disemai tadi, ya, seperti Pak Yakub, Bu Yakub tadi menanam tanaman itu, Yesus menyapanya dan memastikan ulang. Dan kemudian dia menjawab, Guru, Rabuni. Itu yang menyebabkan dia berani berkata ini. Di ayat 18. Coba ayat 18, lihat itu Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kita buka Alkitab lagi. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, apa? Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kembali ke pertumbuhan, kembali ke refleksi tentang tanaman hidroponik. Pak Yakub, Bu Yakub itu mulai meluaskan. Yang tadinya hanya satu baris tadi, yang tadinya mau langsung 200, tapi harus belajar dulu, harus mati dulu dengan seluruh pemaksaan diri, lalu belajar, cari apa yang kurang, apa yang salah. Dari 50, kemudian boleh bertumbuh, disemai, dan boleh meluaskan. Perhatikan itu. Meluaskan pertumbuhannya. Dari yang di bawah hanya sedikit, lalu bertambah lagi pertumbuhan dengan meluas tempat yang lain. Sekarang perhatikan juga bagian-bagian atas. Seluruh bagian. Maria Magdalena diutus menjadi saksi dan pewarta kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saya, Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, sekali lagi siapapun Anda yang mengikuti ibadah online ini, kita juga diutus untuk mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang namanya sesuai tematik pertumbuhan. Harus dibagi, harus di-share. Ketika Maria katakan kepada teman-teman sepelayanannya, murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Saya mau bilang, Bapak Ibu, yuk sekarang nanti pulang, di Paskah, semangat Paskah ini, mari bagikan, kalau istilah saya,
kegembiraan Paskah. Kegembiraan Paskah. Mari katakan kepada keluarga, aku telah melihat Tuhan. Hijau tanaman, ya, putih hijau bunga ini lambang kehidupan. Ini kegembiraan. Dengan terus mau taat dan menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mari katakan kepada tetangga, teman, sahabat, dan bawa kegembiraan bagi banyak orang di kantormu, di perusahaanmu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari bawa kegembiraan untuk guru-gurumu, untuk dosen-dosenmu. Ya, teman-teman remaja, pemuda. Jangan bikin guru-gurumu bete. Ini kok namanya ada di kelas Zoom, tapi mukanya nggak pernah nongol. Kelas Zoom. Ada yang bilang Zoom, ada Zoom. Ya? Dari awal sampai akhir kelas nggak pernah kelihatan. Ayo bawa kegembiraan juga kepada teman-teman jemaat yang lain. Kemarin ada warga kita menceritakan, Pak Lusindo, terima kasih untuk doanya. Kami sekeluarga sudah boleh pulih dan sembuh. Kami sudah menjadi keluarga penyintas. Yang sudah lewat. Tapi kemudian lanjutannya. Selain doa-doa dari teman-teman Nehemia dan juga Bapak, juga cukup banyak yang lain juga teman-teman seiman yang dirawat dan kami saling menguatkan. Itu pertumbuhan. Itu pertumbuhan. Doakan dokter, doakan perawat, doakan keluarga perawat dan dokter. Mulai hari ini lebih respectlah kepada dokter dan kepada perawat. Berdoalah dan respectlah lebih lagi kepada setiap jabatan fungsional, talenta dan apapun. Hormati orang lain. Sayangi banyak orang. Itu pertumbuhan. Kita GKJ Nehemia, saya bersyukur sebagai salah seorang pendeta jemaat, diberi kesempatan setelah kemarin para pelayan-pelayannya dan juga aktivisnya boleh menerima vaksin. Saya menyebut nama beliau saja melalui Bapak Dr. Prihadi, Tuhan berkati beliau dan juga jajarannya. Kini kita juga sedikit atau banyak, bahkan mungkin boleh juga menjadi saluran berkat buat gereja-gereja lain seklasis GKJ Jakarta bagian Barat. Untuk juga boleh mendapat kesempatan divaksin. Itu pertumbuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bawa kegembiraan. Maria Magdalena ditegaskan tentang ini. Termasuk ibu, bapak, dan saudara-saudari. Juga saya. Kita sebagai murid dan umatnya diminta siap dan selalu untuk bertumbuh. Menghasilkan buah-buah yang nyata. Tidak cuma ngomong aja. Pasca pandemi akan memampukan kita tidak hanya verbal saja. Namun dengan sikap, namun dengan tingkah laku yang nyata, namun juga dengan seluruh kepedulian dan berbagi kita kepada banyak orang, kita menyatakan bahwa pandemi ini adalah kesempatan kita untuk lebih bertumbuh dan bahkan berbuah. Selamat bertumbuh karena kebangkitan. Saya mau Anda tersenyum walaupun kita pakai masker, itu kelihatan.
Jadi jangan kira karena pakai masker, wes nggak apa-apalah, cemberut aja, udahlah udah. Sekarang makin banyak orang yang perlu senyumanmu, perlu kekuatanmu. Ya, tulis chat yang bikin kasih kekuatan. Semangat. Dan hiduplah terus. 3M, jangan lupa. Jangan pernah lalai, jangan abai. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.